Saya silahkan pada hambanya, Pastor Elia Yusuf. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Malam-malam. Lama kita nggak ketemu ini kayaknya. Oke, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi di Ayub gitu. Nah, menariknya mungkin kita paling sering lah mendengarkan kisah tentang Ayub. Ya, yang paling kita tangkap soal Ayub itu adalah dia orang saleh, terus kemudian diberi kesempatan untuk menderita gitu dan kita belajar gitu tentang penderitaan. Jadi kisah-kisah penderitaan manusia itu paling sering menggunakan kisah Ayub. Nah, dalam dalam kisah Ayub itu kita coba cari gali beberapa hal, beberapa situasi yang coba menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, terus bagaimana responnya Ayub, terus bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan, teman-temannya Ayub seperti apa, dan itu sekali pengupasan-pengupasan yang kita sudah baca atau kita sudah dengar dari berbagai ya ataupun juga hamba-hamba Tuhan yang mengisahkan tentang Ayub. Jadi kisah ini pasti nggak asing gitu. Cuma malam hari ini ada satu kisah yang satu bagian bukan kisah. Ada satu bagian yang kita akan sama-sama pelajari yaitu di Ayub pasal 23. Jadi ini seperti tengah-tengah dalam perjalanannya Ayub secara kronologis. eh, ada situasi yang cukup menarik karena sedang ber, berdiskusi atau mungkin sedang berbicara dengan teman-temannya sampai 3 kali pertemuan mereka mengungkapkan eh, berbagai macam sisi secara filosofis, secara agama, secara bahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh teman-temannya Ayub itu real sekali gitu. Ada yang bilang, Ayub, jangan-jangan kamu ada dosa yang tersembunyi ini sehingga Tuhan membiarkan kamu seperti ini gitu. Atau Ayub, jangan-jangan ada kamu pernah buat kesalahan sama orang lain. Ayub, jangan-jangan kamu doa atau ibadahmu itu tidak murni gitu. Hampir semua argumen atau hampir semua yang kita pernah dengar tentang tuduhan kenapa seseorang itu mengalami penderitaan atau mengalami tulah atau kutuk atau situasi yang tidak menyenangkan yang terkait dalam hidup terus kemudian dikaitkan sama Tuhan selalu yang dipojokkan orangnya gitu. Dan ketiga teman Ayub ini hampir semuanya mengungkapkan sisi-sisi yang selama ini kita dengar juga. Nah, tapi dalam berargumen itu cukup menarik, khususnya di pasal 23 yang kita akan pelajari sama-sama. Kita akan melihat bagaimana Ayub itu argumen, lalu bagaimana catatan Alkitab kita bisa kita lihat sisi anugerah atau kasihnya Tuhan dalam situasi yang Ayub alami. Ya, selama ini kan kita hanya diajari kisah Ayub itu melompat. Ayubnya mengalami penderitaan di pasal yang awal, terus kemudian dilompatkan ke pasal 42 yang dikatakan Ayub berkata, dulu dari kata orang saja, aku mengenal tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri yang melihat tentang engkau, gitu kan. Tetapi ternyata di pasal 23 ini kita pun bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu dinyatakan dalam penderitaannya Ayub. Tapi sebelum lebih jauh kita belajar tentang Ayubnya, kita belajar dulu soal kata sabar. Ini saya menarik pengen saya bagi. Kenapa? Karena waktu saya lihat kata sabar ini pakai bahasa Inggris ternyata menggunakan kata yang sama. Ya, sabar itu sama dengan passion gitu. Itu sama-sama uh, sabar gitu, sabar passion gitu. Nah, menurut penjelasannya, kata ini memang diambil dari bahasa Latin, dari Inggris itu diambil dari bahasa Latin. Itu memang artinya adalah orang yang
sanggup menahan penderitaan. Orang yang sanggup menahan rasa sakit. Passion itu seperti itu. Jadi sabar itu sanggup menahan rasa sakit kalau kita mau sederhanakan ya. Baik itu dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Latin, asli asli katanya kan dari bahasa Latin, patience gitu pakai S gitu. Itu ternyata membu, bermakna orang yang sanggup menahan penderitaan atau orang yang bisa menunggu menunggu dengan apa ya, dengan tabah atau dengan satu keyakinan dalam ketidakpastian, hasilnya tidak pasti, tapi dia sanggup untuk menunggu, itu sabar. Nah, saya terus 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 coba gali gitu kata ini, maksudnya kok sampai seperti ini gitu kan, jadi menarik buat saya kata sabar yang selama ini kan kita taunya ya sabar sabar, kalau menderita ya sabar gitu, tetapi ada kata eh, yang saya kaget itu sama dengan kata pasien. Pasien kan kita taunya orang sakit ya di rumah sakit. Ternyata dua kata itu sabar sama pasien itu sama gitu. Nah, menurut sejarahnya memang eh, kata pasien itu dimuncul ya karena seorang pasien itu adalah seorang yang menunggu atau menahan diri gitu kan. Karena prosedur pengobatannya. Jadi nungguin dokternya atau nungguin obatnya. Jadi seorang pasien di rumah sakit itu adalah seorang yang sedang menjalani penderitaan, menahan sakit di tubuhnya, dan menahan kecemasan akan ketidakpastian masa. Itu pasien dalam sejarah diuraikan seperti itu. Nah, kurang lebihnya sama seperti orang sabar. Orang sabar itu artinya orang yang bisa eh, menjalani sesuatu atau kesengsaraan atau penderitaan sambil menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, ya bisa sakit secara fisik ataupun secara psikis ataupun secara emosi gitu kan, dan mereka menahan semua itu dalam kondisi cemas. Ini hasilnya gimana ya gitu. Apakah saya akan sembuh atau saya akan tambah sakit atau mati. Jadi sabar itu tidak ada endingnya gitu. Tidak ada akhirnya. Justru sabar itu melatih seseorang untuk bertahan terhadap rasa sakit. Itu arti sabar. Itu arti pasien sama. Jadi dalam hal kesabaran itu jadi punya satu nilai, satu sikap di mana ketika kehidupan itu nggak sesuai sama harapan kita, nggak sesuai sama rencana kita, tertunda kek, atau karena tekanan kek, karena provokasi orang kek, karena situasi-situasi yang nggak menyenangkan, atau bahkan luka dalam fisik kita, itu kita memiliki satu kekuatan batin dan akhirnya bisa memilih untuk menahan. Itu arti kata sabar, itu arti kata pasien. Jadi ketika ngomong sabar, bayangkan pasien. Ngomong pasien, bayangkan sabar. Dua-duanya sama. Gitu. Tadinya saya nemukannya dalam bahasa Inggris, kemudian saya gali dalam bahasa Latin. Nah, dalam situasi itu, orang-orang yang sabar atau orang pasien ini, mereka mencoba mencari kedamaian yang di dalam dirinya. Tidak mencari kedamaian atau mencari hal-hal yang di luar dirinya. Karena yang di luar dirinya itu tidak bisa dia kontrol. Yang bisa dia kontrol adalah dirinya sendiri. Apakah saya bisa merespon dengan baik situasi ini? Jadi yang dari luar itu, entah kanan, sakit, atau keadaan apapun, itu dia nggak cari pertolongannya dari luar, tapi dari dalam diri. Itu orang yang menjadi sabar atau posisi orang pasien. Nah, kondisi ini
mengajarkan satu hal yang penting, yaitu sebuah kemampuan manusia untuk menanggung beban dan kesulitan tanpa dapat dihancurkan. Jadi orang sabar itu tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan. Pasien semestinya mereka tidak bisa dihancurkan rasa sakitnya. Kalau di dalamnya itu punya kekuatan batin. Gitu. Dan itu adalah kekuatan yang yang Tuhan ajari di dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, kita mengalami banyak penderitaan, dunia jungkir balik seperti apapun, Tuhan ngajari salah satu buah roh itu kan sabar, kesabaran kan. Ngajari bahwa kamu tuh punya kekuatan untuk menanggung beban ataupun kesulitan tanpa dapat dihancurkan. Sehingga dengan kesabaran itu tuh kayak dianggap sebuah penderitaan yang kecil yang kita pilih untuk kita terima. Jadi kita itu tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan mestinya. Kalau di dalam diri kita melatih yang namanya sabar, gitu, melatih yang namanya kesabaran, passionnya. Jadi saya akhirnya memberikan gambaran kesimpulan kayak gini kalau passionnya. Kesabaran yang sejati itu bukanlah tidak merasakan apa-apa. Jadi bukan kita menyangkal bahwa sakit itu enggak, saya enggak sakit gitu. Enggak. Sabar itu tahu bahwa saya sedang merasakan itu. Dia merasakannya, merasakan tidak nyaman, sulit, merasakan penundaan, nunggu tidak pasti gitu kan. Tapi memilih untuk menanggungnya anggun. Saya menggunakan kata anggun ini kayak orang yang elegan gitu. Orang yang bisa mengatasinya. Nah, kata ini saya dapatkan ketika kita sama-sama tahu kan, kita membaca Filipi 4 ayat 13 kan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Paulus mengatakan itu dalam posisi tidak baik-baik saja. Paulus menyatakan itu dalam posisi dia sedang duduk di singgasana atau dia sedang duduk di kursi sinodenya, di kursi jemaatnya. Tidak, dia dalam posisi ada di penjara. Tapi dia bisa bilang, aku bisa menanggung ini oleh karena kekuatan Kristus yang ada di dalam aku. Nah, ini yang diajarkan dari kata sabar. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita bisa belajar dari kata sabar. Secara umum, secara umum itu manusia dikasih kemampuan yang sedemikian rupa. Punya mekanisme, kalau dalam bahasa psikologi itu, coping mekanisme. Jadi, mampu menahan, mampu punya resilient, mampu mengatasi hal yang menekan hidupnya, membuat dia menderita, membuat dia teraniaya. Jadi mampu mereka dan tidak dihalangi oleh hal itu. Gitu. Nah, apalagi kalau kita jadi orang percaya yang kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Kita tahu kalau di dalam diri orang percaya itu ada Tuhan, ada Kristus dalam hidup kita. Harusnya kita adalah orang-orang yang paling sabar di muka bumi ini. Harusnya kita adalah orang-orang yang bisa menahan penderitaan-penderitaan. Karena semua penderitaan itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Itu, itu secara umum saja ya. Tapi kita akan belajar eh, apa kesabaran yang muncul itu gimana sih? Kenapa ada respon, kenapa ada reaktif, gitu kan? Ada konsekuensi. Jadi gini, kita itu kadang-kadang bisa merespon dengan baik ketika eh, penderitaan atau kesulitannya itu kadang-kadang kita yang buat. Gitu. Ada beberapa yang reaktif ya. Bedanya responsif sama reaktif itu gini. Respon itu lebih bersifat positif. Kalau reaktif itu kayak bersifat negatif atau lebih cepat
menanggapi tetapi tidak berpikir gitu loh. Kalau responsif itu sikap yang positif. Dia menanggapinya dengan berpikir, dengan kedewasaan. Kalau reaktif itu nggak berpikir, ya pokoknya aku maunya gini gitu. Reaktif gitu. Nah, ketika terjadi penderitaan, pertanyaannya kan gini, penderitaan kan ada dua, yang dibuat sendiri sama yang dibuat oleh orang lain. Itu konsekuensinya. Jadi kita kita kan akan ngalami penderitaan yang kita buat sendiri, keputusan-keputusan kita sendiri. Tapi ada juga yang penderitaan yang kita nggak tahu dibuat sama orang lain. Gitu. Nah, dalam kasusnya Ayub, itu kasusnya dua. Ayub itu nggak ada hujan, nggak ada angin, dikasih malapetaka gitu. Nah, di situ kita kita jadinya harus belajar banyak dari Ayub. Ketika Ayub itu nggak cari masalah, gitu. Tetapi dia dapat masalah dan masalahnya cukup banyak. Nggak cuma kehilangan kekayaan, nggak cuma kehilangan keluarga, nggak cuma kehilangan apapun dalam hidupnya. Dia ada di pinggir jurang yang tidak karena kesalahannya. Nah, gimana dia merespons situasi seperti itu? Saya kalau dalam posisi ayah, saya akan dominan ke reaktif gitu loh. Saya nggak akan sekuat si Ayub untuk bertahan. Saya mungkin sama seperti si istrinya Ayub akan bilang, wah ngapain saya mempercayai Tuhan yang pada akhirnya malah menjerumuskan saya penderitaan. Mungkin saya akan bersikap seperti itu. Tetapi mungkin malam hari ini sama-sama kita belajar bahwa kita bisa punya uh, sebuah karakteristik baru, yaitu kesabaran. Satu buah roh yang kita lahirkan atau munculkan dalam hidup kita, yaitu kesabaran. Ya. Nah, melihat kesabaran itu bukan sebagai sifat bawaan yang pasif sebenarnya. Jadi sabar itu enggak berarti orangnya pasrah ya terima gitu, tidak. Sabar itu adalah tindakan aktif yang muncul sebagai respon terhadap suatu keadaan. Jadi orang sabar itu orang yang sebenarnya lebih proaktif, bukan orang yang pasrah. Selama ini mindset kita kalau bicara soal sabar itu pasif gitu. Sabar itu udahlah terima saja. Ya sudah kondisinya kayak gini gitu kan. Itu yang kita anggap sebagai sabar kan. Tidak, orang sabar itu dalam konteksnya Alkitab atau konteks yang diajarkan kepada kita itu lebih bersifat aktif, satu tindakan proaktif. Dia itu seakan-akan kayak apa ya, menerima situasinya terus kemudian dia aku harus memilih untuk aku bertahan gitu. Jadi eh, pasrah gitu bukan, atau apalagi kalau menyerah itu bukan orang-orang sabar. Nah, ada bahasa yang paling menarik yang kita pernah pelajari sama-sama itu namanya hupomone. Hupomone itu tekun. Tekun itu saudaranya dengan sabar. Orang dan orang sabar itu saudaraan lama. Hupomone, kata tekun yang dipakai di Alkitab dari bahasa Yunani, itu menarik. Menarik, orang tekun itu bukan orang yang melakukannya terus-menerus, 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 itu rutin, tidak. Tekun yang dimaksud di Alkitab dengan kata hupomone adalah apa yang dia kerjakan secara aktif itu bisa membalikkan keadaan. Jadi ketekunan dia itu membalikkan keadaan, bukan ketekunan yang flat gitu atau ketekunan yang stuck gitu, tidak. Ketekunan di konsepnya Alkitab atau di kata Yunani hupomone itu adalah ketekunan yang bisa membalikkan keadaan. Nah, sama seperti saudaranya kata tekun ini, yaitu kesabaran. Kesabaran yang dimunculkan oleh Alkitab atau diajarkan Alkitab kepada kita adalah kesabaran yang cukup uh, aktif, sehingga membuat orang-orang yang sabar itu tidak saja kokoh, tidak saja tangguh, tidak saja berakar kuat, tetapi dia seperti kayak semacam membangun satu tembok gitu. Tembok yang bisa mengatasi badai.
Itu yang dimaksud kata sabar menurut Alkitab yang diajarkan kepada kita. Jadi sabar bukan pasrah. Sama seperti tekun itu bukan cuma flat bahwa dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kan kita mendefinisikannya kan kadang-kadang seperti itu. Oh, orang itu tekun karena dia melakukannya berulang-ulang, berulang-ulang. Tidak. Orang tekun menurut Alkitab orang yang bisa membalikkan keadaan. Orang sabar itu bukan orang yang pasrah menerima keadaannya, tidak. Orang sabar menurut Alkitab adalah orang yang bisa bertahan atau memilih bertahan dan kemudian ketahanannya itu sebegitu kokohnya bisa menghadapi badai, bisa mengatasi keadaan. Dia begitu kuat gitu, mengakar kuat. Nah, itu yang di perjanjian lama sering dia digambarkan seperti hai engkau pohon pohon Libanon gitu ya. Yang pohon aras Libanon gitu. Itu punya akar yang dalam. Itu kesabaran seperti itu. Nah, kesabaran yang digambarkan seperti pohon yang ditanam itu tuh cara nanamnya itu juga unik. Cara nanamnya itu ditindih sama batu. Sampai satu waktu batunya itu dibalikkan sama tanaman itu. Jadi ada benih ditindih sama batu untuk sewaktu lamanya benih itu mengakar ke dalam kuat lalu dia muncul ke atas tanah dan membalikkan batu itu. Itu gambaran kesabaran yang kita pelajari di Alkitab. Jadi tekanan apapun bisa kita balik, bisa kita kalahkan kalau kita mengakar kuat. Nah, sekarang kita bisa belajar dari Ayub. Ayub ini mengalami sebuah keadaan, sebuah masalah, satu penderitaan yang tidak dibuat olehnya, yang dari keputusannya, yang tidak ditimbulkan olehnya, tidak direncanakan olehnya. Tetapi dia mendapatkannya karena ada konspirasi di surga. Saya nyebutnya konspirasi. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggocok gitu, mengizinkan si jahat ini untuk menganiaya, memberikan penderitaan yang sebegitu rupa kepada Ayub. Nah, Ayub ini korban gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita ya, Ayub ini korban dari konspirasi, korban dari perkara-perkara dari surga itu korbannya Ayub gitu. Nah, makanya ketika kita baca Ayub 23, saya sepakat bagian dari apa yang Ayub lakukan. Itu sangat normal sekali dan sangat wajar sekali. Makanya di Ayub 23 ini fokus saya tidak di ayat 10 sampai 14, tetapi saya akan kupas mulai dari ayat 1 sampai 17. Nah, saya bagi-bagi beberapa bagian. Yang pertama, kalau kita bicara Ayub pasal 23, itu tuh mengungkapkan perasaan yang terdalam dalam dirinya Ayub ketika dia menderita. Jadi ayat 1 sampai ke ayat 7 itu Ayub itu ungkapannya sama seperti orang-orang yang menderita pada umumnya. Bahkan lebih ekstrim. Ekstrim apa? Ayub itu cari jawaban dari Tuhan. Dia bilang, ya aku cari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Aku cari Tuhan. Kalau ketemu tak aja sih. Kalau perlu aku mau debat sama dia. Kenapa kok aku diperlakukan kayak gini? Itu yang dilakukan oleh Ayub. Kenapa kok aku kayak gini? Menurut pandangan saya, itu fair, itu wajar, adil. Ayub mengajukan argumennya, mengajukan keberatannya. Ayub mengajukan konfrontasi. Dia marah dengan keadaannya, iya. Dia nggak suka dengan keadaannya, iya. Dan dia berkata seperti itu tuh tidak cuma seperti apa di hadapan Tuhan juga, dia juga di hadapan teman-temannya. Kalian tahu kan, aku nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Aku nggak buat salah. Gitu. Kalian lihat hidupku dan aku nggak pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan memperlakukan aku seperti ini. Aku mau cari dia pun juga
timur, utara, selatan gitu. Supaya aku bisa berdiskusi dengannya. Kalau bahasa kita berdiskusi ya, tapi bahasa di Alkitab itu aku mau berdebat dengannya, mau berargumen dengannya. Itu tulisan Alkitab seru sekali gitu. Ayubnya penuh keberanian dengan penuh kemarahan dia ngajak debat Tuhan. Apakah boleh? Silahkan, nggak apa-apa. Kita melakukan satu argumen why Lord gitu kan. Kenapa Tuhan? Dan yang paling menjengkelkan adalah Tuhannya dari ayat 1 sampai ayat 7 itu Tuhan diem, nggak jawab, nggak ngapa-ngapain. Ayub seperti orang yang apa marah terus kayak orang kerasukan lah. Gila ini ya, situasi ini nggak bisa diterima. Kenapa harus mengalami ini? Dan dalam posisi-posisi seperti itu Ayub mengalami keputusasaan. Dia mencari keadilannya. Di ayat 2 itu dia ngomong betapa putus asanya dia. Nyari nggak ada jawaban. Dan dia nyari keadilan. Kenapa diperlakukan? Nah, dalam penderitaan yang hebat seperti itu, Ayub itu merasa dijauhi oleh sosok yang dia percaya. Ya selama ini kan dia mempercayai Tuhan, tetapi ternyata Tuhan memperlakukan dirinya seperti itu. Itu menyakitkan. Kalau kita mempercayai seseorang terus kemudian seakan-akan kita dikhianati oleh orang itu sangat menyakitkan sekali. Nah sekarang kalau kita mempercayai Tuhan, Ayub, dan kemudian Tuhan mengkhianati dia, itu rasanya kayak apa gitu. Saya makanya berkata, Ayub dengan pernyataan itu sekali. Ayub berkata bahwa Tuhan kau di mana? Mana keadilan? Ayub tuh cuma pengen punya kesempatan untuk bicara, kalau bisa berdebat gitu, langsung sama Tuhan. Jadi dia nggak peduli orang ngomong apa, aku mau ketemu Tuhan. Ayo ngomong Tuhan. Dilalah ayat 1 sampai ayat 7. Tuhan nggak bicara apa-apa. Ya, ini satu yang menarik. Jadi eh, dalam perjalanan kita, baik hidup maupun mengiring Tuhan, ada masa-masa di mana kita tidak tahu kenapa ini mesti terjadi, kenapa hal yang tidak kita sangka, hal yang kita tidak rencanakan, justru terjadi sama kita, dan itu cukup cukup signifikan, cukup eh, apa ya, nggak cuma menggerogoti emosi, tapi benar-benar kayak hidup itu kayak dilolosin gitu, kayak hilang gitu. Lah, kenapa kok terjadi kayak gini? Kenapa? Tuhan mana? Marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan, terus Tuhan, Tuhan, karepmu piye gitu. Maumu itu apa? Ayo ngomong Tuhan. Nah, itu yang Ayub lakukan. Dalam kondisi yang seperti ini, apakah kita bisa melihat kasih karunia Tuhan? Apakah kita bisa melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih? Saya coba pelajari dan jujur saya mengalami kesulitan. Situasi Ayub itu adalah sesuatu sangat wajar, lumrah sekali, sangat eh, apa ya, hal ya bisa saja dan semestinya Ayub lakukan. Gitu. Dan dari situ apa yang saya bisa lihat dari Tuhan? Tuhan kok memperlakukan Ayub kayak gitu? Di mana kasihnya Tuhan? Apa Tuhan salah? Tuhan gila? Atau kayak tadi yang saya bilang, Tuhan sengaja ber apa berkolaborasi dengan si jahat gitu, sehingga membiarkan si jahat. Tuduhan-tuduhan kita terhadap Tuhan gitu kan. Iya, tapi tuduhan itu nyata. Ayub yang jadi korbannya kan. Nah, dengan situasi seperti apakah kita bisa melihat kasih karunia Tuhan? Ini yang saya pelajari. Ketika kita melihat kasih karunia Tuhan itu, kita belajar untuk melihat melampaui penderitaan itu, dan dari ayat-ayat yang kita baca
melalui ucapan-ucapan Ayub, kita akan melihat bagaimana Ayub mengenal Allah. Dan dari pengenalan itu, kita jadi bisa melihat kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Jadi kita akan fokus pada apa yang Allah tidak lakukan. Dan apa yang diberikan dalam proses, proses penderitaan itu. Kalau kita sebut itu sebagai ujian, ya, bagaimana judulnya, ya. Penderitaan itu sebagai ujian. Yang pertama, Ayub kan dibilang dia rindu ketemu Tuhan. Dia cari Tuhan, mau ngajak debat, ngajak bicara gitu, mau ngajak diskusi. Nah, apakah kita juga pernah berpikir bahwa Tuhan juga rindu sama kita untuk 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 bicara? Jika Ayub menjerit dalam kerinduan kepada Allah dan tidak menemukannya, seringkali kita juga lupa bagaimana Allah yang lebih dahulu mencari kita. Jangan-jangan kita selisih jalan dengan asumsi-asumsi kita, Allah kayak tidak bicara, Allah diam dan segala macam. Sebenarnya Allah juga sedang berseru mencari kita, maka kita tidak sefrekuensi dengan Allah. Kita lihat ayatnya, ayat 3 dan 4 ya. Ayub 23 ayat 3 dan 4 supaya lebih jelas apa yang Ayub ngomong. Ya. Ayat 3 4. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan aku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Itu yang Ayub katakan. Dan lagi saya bilang adalah wajar, adalah haknya Ayub gitu, diperlakukan seperti itu ya. Dia mau membela dirinya. Gitu. Apa kok aku diperlakukan kayak gini? Apa salahku kenapa penderitaan ini terjadi sama aku? Maka aku akan lari ke tempat Tuhan untuk ke tempat bersemayam untuk apa? Untuk aku mau ngajak ngomong, maumu apa? Maumu apa Tuhan? Nah, dalam sudut pandang kasih karunia atau ketika kita mencari kasih karunia Tuhan dalam situasi ini, Ayub memang mengejar Tuhan. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa Allah juga dalam hari-hari yang lain, Allah mengejar Ayub, Allah mengejar kita, Allah mencari kita sendiri. Jangan-jangan, ya ini asumsi tafsiran. Sejak kita membaca Ayub 1, Ayub itu justru lebih sibuk dengan ritualnya, dengan kesalehannya. Jadi dia memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai uh, penebus rasa bersalah. Jadi Tuhan cukup diam saja Tuhan, aku yang bereskan istilahnya, istilah saya ya. Kita, kita lihat ya di pasal 1. Ketika anak-anaknya melakukan kejahatan, foya-foya gitu kan, atau melakukan hal-hal yang Ayub tahu itu salah gitu kan. Tapi Ayub tidak pernah menegur anak-anaknya itu. Ayub hanya mencuci tangan dengan gini, waduh, anak-anakku ini uh, nanti kalau durhaka sama Tuhan atau melakukan dosa gitu gimana ya? Sudahlah, Ayub mencuci tangan dengan anak-anaknya, lalu kemudian datang sama Tuhan. Tuhan, jadi istilahnya kayak gini, Tuhan, aku mau datang untuk anak-anak ya, ini persembahanku. Jadi istilahnya, kesalahan anak-anaknya yang merupakan kesalahan Ayub, itu ditutupi dengan kesalehan Ayub. Ya, Tuhan, Ayub tuh bela anak yang salah. Terus kemudian datang sama Tuhan. Ini loh Tuhan, tak kasih persembahan supaya kau jangan marah sama anak-anakku. Itu gambaran yang kita dapatkan di uh, pasal 1. Yang secara tidak langsung kita jadi tahu Ayub lebih sibuk untuk ngurus negosiasi daripada dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Daripada dia memang maunya tahu hatinya Tuhan itu kayak apa.
Atau dia mestinya bisa menegur anak-anaknya, mestinya dia bisa mengajar dengan baik kepada anak-anaknya. Tapi Ayub lebih sibuk negosiasi sama Tuhan. Lebih sibuk dengan atribut kesalehannya. Lebih sibuk dengan kebenaran yang dia mau bangun. Sehingga kali ini Ayub disadarkan bahwa selama ini kamu cari aku tuh cuma mau nego. Aku tuh bener-bener kamu, Yuk. Bahasa saya kayak bahasanya Tuhan gitu ya. Aku tuh nggak mau kamu datang sama aku cuma mau negosiasi, mau bereskan urusan anak-anakmu, terus kamu persembahan. Enggak, itu yang aku cari. Bukan ibadahmu, Yuk, yang aku cari. Bukan kerjaanmu mengasih persembahan, bukan. Yang aku cari itu kamu, Yuk. Itu yang kita lupa. Kasih karunia itu mencari orangnya, bukan mencari perbuatannya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita belajar hal itu juga ketika kita melihat kasih karunia Tuhan. Yang kita cari itu Tuhan. Yang kita cari itu Yesusnya. Bukan apa yang dia bisa lakukan. Tidak. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi bukan itu yang kita jadi fokus gitu. Yang harusnya yang jadi fokus kita adalah Tuhannya. Tuhan pun melakukan itu. Jadi kasih karunia itu kaitan antara manusia sama Allah, hubungannya yang di fokus, bukan soal ibadahnya, bukan soal persembahannya, bukan soal negosiasinya, bukan soal kesalehannya, bukan soal ketaatannya, tidak. Di situ kita harusnya belajar dan melihat kasih karunia Tuhan bahwa Allah mencari Ayub, Allah mencari kita, bukan ibadah kita, bukan ketaatan kita. Itu yang kita mestinya pelajari. Ayub mencari Tuhan itu mau, Ayub mengejar Tuhan itu cuma mau Tuhan, aku tuh mau bela diri gitu. Mau membela diriku sendiri. Aku diperlakukan jahat ini. Itu kan sudut pandangnya si Ayub, sudut pandang manusia. Dan saya katakan itu wajar. Karena Tuhan diam, karena Tuhan mau ngajarin Ayub ini. Yuk, bukan itu. Kamu cari aku tuh bukan soal perkara kamu menderita atau kaya raya. Yuk, kamu cari aku tuh cari aku benar-benar yuk, bukan bukan apa yang menjadi keadaanmu. Nah, tidak membiarkan Ayub dan semua kita manusia itu menemukannya dengan pembenaran diri atau berpijak pada kesalahan kita sendiri. Tuhan, aku sudah gini kan. Tuhan, aku sudah persembahan kan. Tuhan, aku sudah ibadah kan. Tuhan, aku sudah benar ini hidup. Apalagi si Ayub tadi kan. Tuhan, kalau kalau kita mengukur keadilan, kamu nggak adil nih Tuhan. Kalau di debat Tuhan kalah. Tapi kalau nanti tanda petik ya Tuhan kalah dalam perdebatan. Karena kan kita membaca situasinya, memang Ayub kan korban gitu. Lalu Ayub berpijak sama itu. Ayub tidak pernah melihat kasih karunia Tuhan. Ayub tidak akan pernah bisa menerima pembenaran yang dari Tuhan. Karena Ayub merasa benar. Aku benar kok, Tuhan yang salah. Aku baik-baik saja kok. Tuhan yang memperlakukan salah, bahkan diberikan penderitaan. Kalau Ayub berpijak pada itu, dia tidak akan pernah melihat pemberian karunia dari Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa menerima tawaran Tuhan atas pembenaran yang gratis, yang hanya melalui iman. Yuk, kamu ngelakuin persembahan ataupun tidak ngelakuin persembahan. Buat aku nggak penting, yuk. Buat aku yang penting itu kamu, yuk. Ketika kamu datang sama aku, itu sudah sangat luar biasa. Bukan persembahanmu, yuk. Bukan ketaatanmu, yuk. Tapi Ayub datang dengan pembelaan diri.
datang dengan pembenaran. Aku benar. Dari sudut pandang kita, Ayub benar. Dari sudut pandang pengadilan, Ayub itu korban. Tapi kasih karunia Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan diam. Ayub tahu bahwa dia yang dicari, bukan apa saja yang Ayub bisa lakukan. Tuhan diam untuk menyadarkan Ayub, supaya Ayub tidak berpijak pada kebenarannya sendiri, tetapi berpijak pada kebenaran yang diberikan kepada Allah. Sehingga Ayub di pasal 42 dia bisa berkata, dulu dari kata orang, sekarang mataku sendiri melihat. Itu pernyataan yang dahsyat. Mataku sendiri melihat engkau. Apakah langsung ketemu Tuhan? Tidak. Tapi dia kayak dicerah matanya. Oh, ini toh maksudnya. Jadi kita belajar dari sisi kasih karunia. Sisi Ayubnya, Ayub benar. Tapi dari sisi kasih karunia, Tuhan mau nyatakan sesuatu. Bahwa dia rindu Ayub. Dia rindu kita. Bukan rindu apa yang kita lakukan. Bukan rindu uh, kebenaran-kebenaran yang kita bisa hadiahkan. Tuhan, aku sudah gini, dan sudah gini. Itu tidak dicari sama Tuhan. Yang dicari sama Tuhan adalah diri kita. Nah, berikutnya ayat yang ke-8 sampai ke-10 kan belajar bagaimana krisis imannya Ayub itu terjadi, ya. Itu tahu di mana Allah itu ada. Jadi Ayub tidak langsung serta-merta jadi ateis gitu, tidak. Dia tahu Allah itu ada. Dan dia juga tahu Allah itu Maha Kuasa. Tapi ia tidak dapat merasakan atau menemukan kehadirannya di tengah-tengah penderitaan. Ini sering sekali kalau orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang searah sama Tuhan, adalah orang-orang yang dia tahu secara kognitif, secara pikiran, secara pembelajaran, secara pengalaman, secara teori, secara bahkan perjalanan hidupnya, dia tahu tentang Tuhan. Tuhan itu baik, ya dia tahu. Tuhan Maha tahu, iya. Tuhan Maha Kuasa, iya. Tapi dia saking marahnya, saking menderitanya, dia sampai tidak bisa menemukan Allah. Nah, itu yang dialami oleh. Kenapa kok Allah tidak bisa ditemukan? Kenapa kok Allah tidak mau ditemui seakan-akan? Itu yang hari pertanyaan. Apa ini? Nah, yang ayat 10 yang jadi tema malam hari ini menarik, kata emas ini. Itu sebuah pembelaan sebenarnya. Ayub itu mau ngomong gini sama teman-temannya, ya. Dia ngomong-ngomong gini. Karena ia tahu, ayat 10 ya. Ia tahu itu Tuhan tahu jalan hidupku. Iya, Tuhan mah tahu dan Tuhan tahu jalan hidupku. Dan tahu sedetail-detailnya jalan hidup kita. Dan seandainya ia menguji, keren kan? Kalau aku diuji sama Tuhan, yang muncul, yang timbul dalam diriku atau yang akan muncul itu emas. Uh, Sebegitu hebatnya Ayub kenal dirinya dan dia tahu dia nggak salah. Kalau aku diuji ya ayat 10 ya. Kalau aku diuji, kalau aku apa Tuhan mau mau koreksi diriku, dia nggak akan menemukan apa-apa. Akan muncul diriku yang emas. Gitu. Emas itu bukan hasil pengujiannya gitu. Dimurnikan terus baru muncul emas. Enggak. Itu memang karakteristiknya si Ayub. Ayub salah gitu. Jadi eh, juga bukan sikap angkuhnya Ayub. Ayub ngomong, ini loh Alia, aku nggak salah kan gitu. Dia ngomong sama teman-temannya sekaligus ngomong sama Tuhan. Aku nggak salah. Kalau kamu mau nguji aku sekarang, kamu nggak akan temukan apa-apa. Justru akan muncul aku seperti emas. Aku murni seperti itu. Dan
ini nih ayat ini tuh jawaban Ayub pada teman-temannya, juga jawabannya pada Tuhan. Karena teman-temannya kan saya sudah katakan tadi, itu nyangka Ayub itu punya dosa yang tersembunyi, aib-aib yang tersembunyi, gitu kan, dosa-dosa rahasia. Ayub sampai ngomong, kalau aku diuji, sekarang ini aku dibakar kayak apapun, yang muncul dari aku tuh emas. Itu Ayub loh. Bukan bukan sebagai keangkuhan ya. Dia mau mau nyatakan dirinya tuh, ya ini loh aku, nggak ada salahku loh. Aku diperlakukan kayak gini. Ya. Aku diperlakukan Tuhan kayak gini. Dia tahu Tuhan ada, dia tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan nggak mau ngomong. Kenapa kok aku diperlakukan kayak gini? Apa Tuhan mau nguji aku? Silakan Tuhan uji, dan kau akan menemukan aku, Mas. Aku nggak bikin apa-apa kok. Itu yang itu posisi Ayub. Nah, dalam posisi kayak gini, rasanya akan kalau kita melihat kasih karunia Tuhan kayak apa. Satu, Allah yang baik kok susah ditemui. Allah yang baik kok malah merencanakan, bukan merencanakan, eh, membuat Ayub menderita gitu. Jadi ini penderitaan ini bikinannya Tuhan gitu. Atau kita memperhalus kata-kata dengan gitu. Itu bukan bukan Tuhan mengizinkan atau memberikan penderitaan. Kita memperhalusnya dengan kata gini. Tuhan itu sedang memurnikan si Ayub. Ya, Ayub ngomong gini, mau dimurnikan apa lagi? Aku sudah murni, nggak ada apa-apa di aku. Aku nggak berlaku celah gitu istilah dalam dalam bahasa saya. Saya katakan, Ayub Ayub bisa membela diri. Aku nggak berlaku celah. Jadi penderitaan ini bukan untuk menguji aku. Ada adalah sebuah kesalahan dari pihak surga gitu istilahnya. Nah, dari situasi ini, bagaimana bisa belajar kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu? Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwa pemurnian Tuhan itu bukanlah hukuman, atau apalagi hukuman yang memusnahkan. Gitu kan. Ya, ada masanya, ada kalanya kita tahu bahwa orang dibawa pada satu situasi, satu proses untuk dia dimurnikan, untuk dia mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, untuk dia tahu motif-motif hidupnya, untuk dia apa muncul menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu tidak maksudnya untuk memusnahkan kita. Jadi pemurnian itu bukan hukuman, tetapi lebih kepada proses menjadikan orang menjadi lebih baik lagi. Dan kasih karunia di sini adalah keyakinan bahwa Allah menggunakan api penderitaan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki dan menghargai kemurnian itu. Uh, Dalam perjanjian baru, kita tahu yang namanya disiplin. Disiplin sama diuji itu mirip-mirip, sama-sama. Situasinya sama-sama tidak mengenakan. Ya. Penderitaan, pencobaan, ujian, sama disiplin, situasinya mirip. Ya. Sama-sama menderita, sama-sama nggak enak. Gitu. Tapi bagian dari disiplin yang izinkan sama kita itu memperbaiki diri kita. Itu membuat kita jadi anak yang disayangi dia. Jadi seorang anak yang disayang menurut Ibrani 12 itu anak yang didisiplin. Nah, ini yang susah untuk kita pahami. Sehingga kita banyak menjadi yang mengaku anak tapi hidupnya berantakan, nggak mau didisiplin, nggak mau dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, salah persepsinya kita adalah ketika kita melihat situasi penderitaan, situasi yang tidak mengenakan, kita pikir hukum kita. Terus ada juga yang berkata bahwa secara ekstrim lah, wah ini sakit penyakit ini Tuhan
memuji saya. Loh, kalau itu ujian dari Tuhan ya nggak usah sembuh lah. Nggak harus seperti itu. Kita harus melihat porsi kapan itu disiplin, kapan itu kesalahannya kita. Kapan itu kita melakukan pelanggaran terhadap norma atau terhadap hal-hal yang sewajarnya atau seharusnya kita hindari. Ya, kita bisa kok buat gitu. Tetapi situasi disiplin adalah situasi yang diperuntukkan untuk anak-anaknya dalam dalam konteks yang kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak memintanya bahkan, tapi kita dibawa sama situasi itu. Sama seperti kalau kita gambarin itu gini, Israel itu kenapa kok dibawa keliling-keliling padang gurun? Harusnya kan jarak dari Mesir ke Kanaan itu dekat-dekat aja gitu. Kenapa kalau dia dibawa keliling-keliling? Nah, itu adalah gambaran proses pemurnian. Bangsa Israel itu dimurnikan, bangsa Israel itu dikeluarkan Mesir dalam diri mereka. Nah, akhirnya bangsa itu gagal hanya sebagian kecil aja yang memang benar-benar bisa masuk tanah perjanjian. Yosua, Kaleb, suku bangsanya. Yang lain-lainnya mati binasa di padang gurun. Tapi tidak maksudnya Tuhan mau membinasakan mereka di padang gurun. Tuhan mau memurnikan mereka. Karena terbukti dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, yang aslinya orang-orang itu, Israel itu keluar semua. Ya menggerutunya, ya komplainnya, ya karena tekanan itu memang memunculkan keaslian kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu bisa memunculkan aslinya diri kita kayak apa. Gitu. Nah, Tuhan memakai cara-cara yang seperti itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai didikan, disiplin, supaya kita dijadikan yang lebih baik lagi. Tekanan itu menjadikan kita kuat, karena kita tahu siapa diri kita. Gitu. Nah, Allah tidak juga biarkan Ayub itu hancur dalam kesengsaraan. Di pasal yang pertama, ketika iblis ngomong, lah kamu melindungi si Ayub, gimana kalau kamu angkat itu pagarnya? Tuhan ngomong, oke, tapi jangan sekali-kali kamu kehidupannya, atau kamu jangan buat dia mati. Sengsara nggak masalah. Nah, kalau kita melihat narasinya, itu kayaknya Allah kejam gitu. Tidak, Allah tidak kejam dengan situasi itu. Allah itu tahu Ayub diberi kekuatan untuk bisa menanggung kesengsaraan. Itu bentuk kasih karunia Tuhan. Ayub diberi anugerah pemeliharaan. Dia dipelihara. Walaupun situasi keadaan yang buruk sekalipun, Allah tetap berpihak kepada Ayub. Itu kasih karunia Tuhan. Situasinya tidak menyenangkan bagi Ayub, tapi situasi itu tidak menghancurkan Ayub. Disitulah kesabarannya Ayub diuji. Disitulah kesabarannya Ayub dimunculkan, dilahirkan. Ayub menjadi orang yang sabar, orang yang lembut. Sama seperti Musa, ketika makin banyak penderitaan, makin banyak komplain, Musa dibilang berhati lembut. Ayub tidak hancur dengan penderitaan. Ayub tidak hancur dengan kesengsaraan yang dia alami. Karena Allah memberikan kekuatan buat Ayub. Allah memberikan jaminan pemeliharaan kepada Ayub. Itu adalah pemeliharaan. Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada Ayub. Kita lihat dalam gambaran bangsa Israel. Ketika dalam pembuangan, dihancurkan oleh banyak bangsa-bangsa, bahkan sampai pada titik rendahnya bangsa Israel itu dikuasai, dijajah, terus kemudian nggak ada orang benar istilahnya, nabi cuma satu atau dua gitu kan. Tapi Allah selalu memelihara bangsa ini. Allah selalu memelihara melalui nabi. Allah selalu memelihara kepada orang-orang utusannya. Sampai saking habis stoknya nabi-nabi, Allah pakai Amos, petani. Petani biasa, ya pakai Amos itu. Saking stok orang baiknya Tuhan itu hilang. Saking
Akhirnya bangsa Israel. Allah pakai Hosea, nabi yang harus mengawini Gomer, nabi harus mengawini seorang pelacur. Allah mau kasih tunjuk. Aku tetap mengasihi pelacur itu. Gila tuh. Ini pemeliharaan Allah. Ini sesuatu yang Allah mau tunjukkan. Kasih yang tidak berkesudahan itu ditunjukkan seperti itu. Sisi manusia kita pasti lihat Allah loh, sudah nih Israel habis ini. Sudah ini Israel udah bolak-balik melakukan kejahatan sama Tuhan. Habis. Nah, sama seperti manusia, sama seperti diri kita. Sama seperti kita sebagai orang percaya. Bolak-balik kita bikin dosa. Bolak-balik kita menyakiti, apa ya, melakukan hal yang tidak menyenangkan. Baik itu yang nyata-nyata ataupun tersembunyi. Baik itu yang katakan ataupun yang kita pikirkan. Baik yang sedang direncanakan sekalipun. Kita itu orang yang nggak sempurna lah. Nggak bisa kita ngomong bahwa kita ini benar gitu istilahnya. Tapi Allah tetap membela kita. Kenapa Allah membela kita? Karena dia lihat Yesus di hidup kita. Kita tidak akan pernah dihancurkan. Karena kasih Tuhan itu kasih yang menjangkau kita. Ketika kita percaya kita aman, sekalipun hidup kita berantakan. Dan disitulah letak kita didisiplin, kita dimurnikan. Berantakannya kita mulai ditata sama Tuhan. Supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Tapi tetap saja kita akan balik terus. Bolak-balik kita akan jatuh bangun. Tapi Tuhan nggak akan berhenti. Kita bahkan mungkin kitanya sendiri akan ngomong nyerah, Tuhan. Bisa itu guys, gak pantas lah, gak layak. Gak bisa saya sebagai orang percaya Tuhan. Gak cocok saya jadi orang Kristen Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan menyerah. Aku akan tetap pada keputusanku untuk mengasihi. Aku tetap melakukan bagianku, yaitu menarik kamu kembali. Aku akan membawamu dalam pemeliharaanku. Sama seperti induk ayam yang menarik anak-anaknya dalam naungan saya. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus pada kita. Itu yang dilakukan Allah kepada Ayub. Ayub ditindas oleh kesengsaraan. Tapi Ayub binasa oleh kesengsaraan. Ayub dihancurkan begitu rupa oleh penderitaan. Tetapi Ayub tidak dibiarkan luluh lantak sampai tidak ada sisa. Ayub tetap bisa berdiri karena kekuatan Allah itu yang menjagai Ayub. Nggak bisa disentuh oleh si iblis. Nah, kita orang-orang yang aman dalam lindungan. Kita semua bisa melihat ya bagaimana uh, kalau kisahnya saya lompat sedikit soal Bahtera Nuh. Hujan badai selama 40 hari, 40 malam. Uh, Air bah yang begitu mengerikan, menghantam kiri kanan apa perahu itu. Tetapi orang-orang yang di dalam perahu itu adalah orang-orang yang aman. Sebinatang-binatangnya adalah orang-orang yang aman. Perahunya nggak akan jungkir balik. Badai di luar boleh terjadi. Tapi orang-orang yang di dalam bahtera, orang-orang yang di dalam perahu Nuh, adalah orang-orang yang nah, kita semua ada di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang aman. Karena kita ada dalam genggaman Tuhan. Siapa yang mau nyolek kita? Siapa yang mau melepaskan kita dari kasih? Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Itu yang kasih karunia Tuhan tunjukkan kepada Ayub yang dinyatakan pada itu. Lanjut lagi. Uh, Ayat 11 dan 12 ini cuma berkata tentang bagaimana Ayub itu membela dirinya. Ya, di hadapan teman, di hadapan Tuhan, terus dia sekali lagi menegaskan bahwa hidupnya benar, dia nggak menyimpang. Nah, ayat 11 ngomong bahwa ini loh jalan-jalan yang kutempuh, aku tuh mengikuti Tuhan. Ayat 12, dalam hidupku tuh ya, prioritasku itu adalah firman Tuhan. Aku tuh jalani hidup dengan benar. Semestinya nggak pantas lah, nggak semestinya
dengan perlakuan yang kayak gini. Gitu. Jadi harga diri dan kebanggaan seseorang ya yang telah hidup jujur eh, itu harus dipertanyakan akibat musibah. Sering kali mempertanyakan, aku udah benar, udah baik, udah jujur, tapi kok dapat musibah gitu kan. Ini istilah-istilah sederhana saya. Dan itu yang diungkapkan sama Ayub di pasal 11 dan 12. Itu mulai dari awal sejak sejak Ayub menderita, itu bukan Ayub itu diam aja, komplainnya lebih banyak. Tapi ya wajar, saya sekali lagi ngomong itu sebuah kewajaran kalau kita melihatnya dari sudut pandangnya Ayub. Tapi kita kan belajar melihat dari sudut pandang. Nah, kita lompat langsung ke ayat 13 dan 17. Nah, ini bagian yang paling gelap, bagian di mana uh, Ayub seperti nggak bisa apa-apa. Di sini Ayub itu nyadari kalau Allah itu nggak bisa dibujuk. Allah yang nggak peduli perasaan, Allah nggak peduli perasaannya Ayub. Allah juga nggak peduli kalau Ayub itu bisa bela diri kayak di ayat 11 dan 12. Allah nggak peduli kalau Ayub itu jujur. Allah nggak peduli kalau Ayub itu nggak pernah menyimpang. Gitu. Seakan-akan Allah menetapkan sesuatu dan nggak bisa diubah. Ya. Dan itu yang membuat si Ayub ngomong gini, wah ya, daripada aku ngalami kayak gini, mending aku mati aja. Itu yang membuat Ayub tuh nggak cuma gentar, nggak cuma takut, tetapi dia ngalami satu satu fase di mana dia sudahlah Tuhan, aku tetap kalau mau lawan kau pun aku tetap kalah. Yang kau lakukan ini kan ketetapanmu. Masa ketetapanmu bisa aku ubah? Kan nggak bisa. Yang menjadi kedaulatanmu itu mutlak Tuhan. Ya. Ayub ngomong aku itu nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Di hadapan Tuhan itu aku nggak bisa apa-apa. Dengan hal yang dia alami itu tetap aja dia nggak paham kenapa kok terjadi. Dan itu kenapa kok nggak diubah. Jadi Ayub sadar sampai sudahlah, mending mati aja, istilah saya. Mending aku nggak dilahirkan gitu kata si Ayub dalam dalam ayat itu. Dibilang kedaulatan Tuhan sebegitu besarnya sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan situasi kayak gini, dengan situasi kedaulatan yang begitu besar, bisa nggak kita melihat kasih karunia Tuhan? Kita pelajari ini dan saya ngelihat hal-hal yang sederhana ternyata dinyatakan sama Ayub. Ayat 13 itu ngomong gini, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayub mengenali satu karakteristik dari Allah, yaitu tidak berubah, stabil. Kita salah paham dengan karakteristik Allah yang tidak berubah. Karena kita memiliki gambaran yang salah tentang Allah. Allah yang tidak berubah, Allah yang marah ya marah terus. Allah yang menghukum ya menghukum terus. Itu gambaran yang salah. Gambaran sampai menggambarkan atau mengimajinasikan bapak yang jahat gitu. Dan itu ada dalam dalam kekristenan kita, di lingkungan kita. Ada orang-orang yang mengaku percaya tetapi memiliki gambaran yang salah tentang Allah. Nah, kalau kita belajar tentang kasih karunia Allah dalam dalam kisah Ayub ini, kita melihat pernyataan Ayub ternyata sebuah pernyataan yang dia mau menegaskan gini. Allah itu berubah. Kalau dia menyatakan dia mengasihi, ya dia akan mengasihi. Cuma memang caranya yang saya tidak tahu, caranya yang saya tidak paham. Tapi saya tahu dia nggak berubah. Ketika dia mau mengasihi saya, dia akan mengasihi saya. Hanya caranya ini yang saya nggak paham dan saya kadang-kadang saya nggak ngerti. Kenapa kok kayak gini caranya? Nah, kalau caranya sesuai menurut kita, dia berhenti jadi Allah. Cara yang kita tidak pahami itu bukan berarti Tuhan harus nuruti caranya kita, harus nuruti perasaannya kita.
harus berubah menurut pemahaman dan pengertian kita. Itu yang Ayub mau tegaskan sama kita lewat lewat ayat 13 ini. Ia berubah, ketetapannya pasti akan dijalankan. Kalau Allah adalah Allah yang baik, dia nggak akan berubah. Itu yang Ayub paham. Itu yang Ayub pegang. Meskipun cara-cara Allah yang baik ini kita nggak ngerti. Cara baik kok menderita, cara baik kok sengsara, cara baik kok kayak gini. Itu kan yang ada di mindset kita. Sehingga kita salah persepsi sama Tuhan, memahami Tuhan, bahkan salah tentang Tuhan. Nah, stabilitas atau ketidakberubahan Allah ini itu cukup menolong Ayub untuk bertahan dalam kesengsaraan. Jadi ketika gini, saya gini, ya ini gambaran yang eh, saya tidak ngalami, tetapi saya mau menggambarkan sebagaimana saya baca ya. Orang-orang yang ada di kapal ketika mengalami badai, gitu, itu kan orang-orang itu mencari satu titik tertentu atau satu situasi tertentu yang mereka itu bisa stabil, melihatnya stabil, gitu. Melihatnya, oh ini misalnya cakrawala, misalnya tiangnya itu kalau sepanjang tiangnya ini tetap berdiri lempeng gitu, mereka akan lihat itu goyang kiri, goyang kanan itu nggak masalah. Badainya kayak apapun mereka akan lihat itu. Nah, badai kehidupan kita itu bisa perhatian kita dari kestabilan itu. Gitu. Nah, Allah adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap. Kalau kita bisa memandang pada Allah, badai apapun yang kita alami dalam kehidupan, itu kita bisa tangguh. Ini yang dipelajari di kehidupan si Ayub. Ayub bisa bertahan sekian waktu lamanya dalam penderitaan yang paling mengerikan kalau kita baca. Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang dia tahu itu Allah yang berdaulat tetap. Allah yang akan melaksanakan jalan-jalannya. Kalau Allah itu baik, dia melakukannya, melakukan kebaikan itu. Hanya cara dia melakukannya yang kita butuh belajar untuk memahami. Jadi Ayub bisa bertahan dalam saran karena kestabilannya bukan pada dirinya. Kestabilan itu bukan terletak pada kesalehannya. Kestabilan itu bukan pada atannya. Kestabilan itu bukan karena dia mampu untuk bertahan. Kestabilannya itu karena dia melihat Allah yang tidak berubah. Dan Ayub tahu bahwa Allah menetapkan bagiannya. Ayat 14 ya kita lihat. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Wah, ini keren. Dan banyak lagi hal yang serupa dimaksudkan. Jadi, kalau Allah punya rencana yang baik sama hidup kita, dia yang akan mengerjakannya sampai itu tuntas hidup kita. Dan kita yang mengikut Kristus, kita yang mengikut Tuhan, itu harusnya kita percaya gitu. Allah yang memulainya, Allah yang akan mengerjakannya ke hidup kita. Filipi 1 ayat 6. Dia yang memulai segala sesuatu. Dan dia yang akan mengerjakannya. Dalam perjanjian kita diberikan janji gini. Bahwa masa depan kita gilang gemilang. Nah, dari start kita nggak bisa melihat masa depan. Kita nggak bisa melihat apa saja yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang membuat kita bisa percaya pada Allah yang memiliki masa depan itu dia yang akan mengerjakannya untuk kita. Bukan kita yang berupaya untuk mengerjakannya sampai jadi gilang gemilang. Dia yang stabil, dia yang menetapkan bagiannya bahwa aku mau anak-anakku menjadi anak-anak yang luar biasa seperti bintang-bintang. Ya, dia yang akan mengerjakannya. Dia mengerjakan bagiannya. Sehingga Allah tidak membiarkan Ayub menjadi remuk tanpa kekuatan, tanpa iman. Maka ia berikan itu kepada Ayub. Dan Ayub bisa melewati kenyataan yang sangat pahit. Ayub bisa melewati penderitaan yang
mengeri, kesengsaraan yang semua orang akan menolak itu, akan komplain. Ayub bisa melewatinya bukan karena Ayub mampu. Makanya di sini kan diceritakan Ayubnya komplain, ngajak debat. Ayub bisa melewati karena Allah menganugerahkan iman kepada Ayub. Ayub bisa melewatinya karena Allah memberikan kekuatan, providence, pemeliharaan tempat Ayub. Ayub bisa melewatinya karena Allah itu tidak berubah. Buat Ayub, dia nggak berubah. Dia tetap mengasihi Ayub. Ini yang menjadikan kita kuat. Sabar dalam semua yang kita hadapi dalam kehidupan. Kita banyak belajar dari malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa juga belajar, ya. Nggak mudah untuk memahami Tuhan, tetapi kita pegang bukanlah sesuatu yang berubah-berubah. Yang kita pegang adalah Allah yang setia, Allah yang tetap, Allah yang mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan Bu Ayu. Terima kasih Pastor Elia.